media yang hadir pada pagi hari ini. Tentu ucapan terima kasih, hormat dan penghargaan atas kehadiran teman-teman. Pada pagi hari ini sengaja kami mengundang bukan karena kejadian luar biasa, tapi saya pikir ini salah satu bentuk interaksi yang mungkin selama ini lebih banyak kita sedikit formal dan informal. Pada pagi hari ini coba kami desain secara formal dan sedikit paripurna terkait dengan beberapa informasi dan perkembangan yang telah kami lewati bersama-sama dengan seluruh pihak OPD termasuk teman-teman media. Sejak 2 hari saya di banyak teman-teman media yang bertanya tentang rilis data BPS. Saya pikir saya sampaikan ke Kominfo, lebih bagus kita kumpul satu kali. Jangan sampai ini kan ada terkait dengan angka-angka. Kalau kita satu-satu lagi, jangan sampai saya salah sebut atau Pak Kepala BPS juga dengan program sensus penduduknya secara online dan konvensional ini juga berjalan. Nah, hari ini kita bersyukur beliau punya waktu. Bagian dari juga tadi pagi kita sudah melakukan rapat koordinasi OPD terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Nah, terkait dengan itu sekali lagi sengaja kita kumpulkan supaya kita satu kali saja memberikan informasi yang bisa secara utuh terkait dengan perkembangan khususnya pada informasi indikator makro pertumbuhan di Kabupaten Bantaeng untuk tahun 2018-2019. Tadi kami sudah melaksanakan rapat koordinasi tentang perencanaan RKPD tahun 2021 dengan fokus pelaksanaan orientasi pembangunan yang sekali lagi tetap menjadi bagian daripada keberlanjutan pemerintahan dengan kondisi infrastruktur yang sudah membanggakan. Kami hadir dengan mencoba dengan program-program yang memperlihatkan sinergitas, keberlanjutan sinergitas baik antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun secara nasional. Nah, informasi secara singkat saya sampaikan ke teman-teman bahwa progres indikator makro secara kuantitatif BPS Kabupaten Bantaeng mungkin sudah ada informasi juga teman-teman merilis tentang indikator makro itu. Secara singkat saya sampaikan bahwa alhamdulillah berkat sinergitas kita semua termasuk dengan teman-teman insan pers di Kabupaten Bantaeng bahwa ada hal yang membanggakan daripada progres itu. Secara singkat saya bisa gambarkan bahwa secara umum jika kita ingin melihat ada beberapa indikator kita mengukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah tentunya, baik dari aspek kemajuan, pertumbuhan maupun diversifikasi dari apa yang kita lakukan dan kita potret dari aktivitas baik pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Nah, dari ketiga indikator tersebut BPS telah mengeluarkan pencapaian makroekonomi Kabupaten Bantaeng di mana pada pertumbuhan PDRB atau produk domestik regional bruto memberikan gambaran kita bahwa jumlah uang yang dihasilkan oleh seluruh sektor yang memberikan kontribusi terhadap total PDRB bisa dikatakan juga adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu daerah. Nah, khusus untuk Kabupaten Bantaeng mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Khusus untuk tahun 2019 meningkat cukup signifikan, yaitu senilai 1 triliun lebih.
Pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Bantaeng senilai 7,7 triliun, pada tahun 2019 meningkat sebesar 8,7 triliun. Kalau dari aspek PDRB per kapita atau per kapita masyarakat, dari 2018 itu 41,6 juta, tahun 2019 46,8 juta. Sedangkan pada aspek laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada tahun 2019 kita ada pada posisi yang mungkin belum pernah terjadi di Kabupaten Bantaeng. Laju pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 2018 itu 8,13, di tahun 2019 ini 10,75. Saya informasikan bahwa angka 10,75 ini adalah yang tertinggi di Sulawesi Selatan dan nomor 4 secara nasional. Kita di bawah Morowali, Kulon Progo, Halmahera, dan Bantaeng yang urutan keempat di laju pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang mendukung tentunya adalah sektor selain sektor pertanian yang dimana sumbangsi PDRB kurang lebih 30% ada pada sektor pertanian, juga dengan keberadaan pengolahan industri yang ada di kawasan industri Bantaeng. Ini mensupport cukup besar sehingga laju pertumbuhan ekonomi kita sampai pada angka 10,75, di mana kita bisa lihat dari kondisi baik kondisi global maupun nasional dan regional mengalami tren penurunan. Di Bantaeng kita masih bisa jaga dan bukan malah menjaga, kita meningkatkan sampai dengan 2 digit dari 8,1 menjadi 10,75. Pada laju inflasi tahun 2019 juga kita bisa menunjukkan angka yang baik, di mana pada tahun 2018 sebesar 3,85% dan pada tahun 2019 turun 1 digit yaitu 2,25. Kita melihat secara umum bahwa di pertumbuhan ekonomi dengan inflasi, nanti rumusnya Pak Kepala BPS yang lebih paham, tetapi ini menunjukkan tren yang linear antara pertumbuhan ekonomi, penekanan inflasi, serta Gini rasio yang juga kita mampu tekan. Gini rasio ini antara gap yang punya uang dengan yang tidak punya uang itu tidak terlalu jauh di Kabupaten Bantaeng, lebih merata. Ini semua yang menjadi dasar bagi kami seluruh pimpinan OPD, perangkat organisasi pemerintah Kabupaten Bantaeng merumuskan arah kebijakan untuk tahun 2021. Minimal kami bisa menjaga khususnya pada sektor pertanian. Yang kedua yang menjadi tugas kami adalah peningkatan indeks pembangunan manusia khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ini yang akan menjadi fokus sama dengan arah kebijakan RPJMD kami, bahwa fokus pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi sesuatu yang akan menjadi strong point arah kebijakan kami di Kabupaten Bantaeng. Saya rasa ini teman-teman yang saya bisa sampaikan secara singkat. Kalau ada pertanyaan nanti ada Pak Kepala BPS juga yang bisa memberikan penjelasan. Minimal apa informasi yang kami sampaikan, saya yakin juga tidak hanya menjadi bahan bagi pemerintah kabupaten dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih strategis, tetapi ini juga saya yakin akan memberikan manfaat baik bagi masyarakat, khususnya sektor dunia usaha, baik yang sudah ada di Kabupaten Bantaeng maupun investasi-investasi yang akan masuk dengan laju pertumbuhan ekonomi, Gini rasio, dan tingkat inflasi. Semua ini pasti akan menjadi dasar bagi seluruh pihak dalam ikut bersama-sama dengan kita semua melakukan aktivitas di Kabupaten Bantaeng, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan segala macamnya. Saya rasa ini teman-teman secara singkat pengantar yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hormat dan terima kasih atas waktu teman-teman. Kita berharap bahwa kondusivitas wilayah dengan pertumbuhan ekonomi saat ini tentu menjadi sesuatu yang kita harapkan semua.
aktivitas ekonomi ditunjang dengan kondisi sosial budaya, keamanan dan ketertiban, semua juga kita harapkan peran dari teman-teman media, pers untuk senantiasa menjaga semua ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.